Bentuk negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap 17 Agustus 1945. Tanggal tersebut menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia sekaligus tonggak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal tersebut memiliki makna bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahannya adalah republik. Sebagai negara kesatuan, pemerintahan NKRI diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi. Artinya, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya masing-masing. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai kepentingan penduduknya. Daerah otonom merupakan daerah yang berhak mengurus kepentingan penduduknya dalam ikatan NKRI. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI memiliki tujuan, salah satunya adalah untuk kepentingan rakyat. Tujuan NKRI tertulis secara tersirat dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterbitan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan NKRI adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang dapat dicapai melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga dalam segala bidang kehidupan, demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan pembangunan nasional ditandai dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, seperti pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan hingga daerah terpencil. Keberhasilan pembangunan harus didukung oleh persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional dapat terhambat jika terjadi perpecahan di masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia harus menjaga kerukunan agar cita-cita dan tujuan NKRI dapat tercapai. Mengirimkan tenaga pendidikan ke daerah terpencil adalah contoh pembangunan nasional di bidang pendidikan. Pembangunan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di daerah. Saya menjaga keutuhan NKRI merupakan tugas jawab seluruh rakyat Indonesia. Sebagian menerus bangsa ini, kamu juga harus terus serta menjaga keutuhan NKRI. Cinta tanah air. Menghargai perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan dapat meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air membuat kita senantiasa menjaga keutuhan NKRI. Cinta tanah air dapat diterapkan dimanapun, seperti di sekolah, mengikuti upacara bendera dengan tertib, merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Memupuk semangat persatuan dan kesatuan di sekolah, kamu tentunya memiliki banyak teman dari beragam suku, bangsa, budaya, dan agama. Keragaman tersebut bukanlah penghalang untuk tetap bermain dan belajar bersama. Keragaman tersebut harus disikapi dengan semangat persatuan dan kesatuan antar teman. Persatuan dan kesatuan dapat dikembangkan dengan cara seperti saling menghargai dan menghormati antar teman, mau mempelajari budaya daerah lain,
bangga menggunakan batik atau pakaian daerah ketika acara sekolah, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, bermain dan belajar dengan semua teman tanpa memandang perbedaan agama dan suku bangsa, serta bekerja sama mengumpulkan